Sebenarnya saya awalnya nggak mau, cuma karena istri saya yang nyuruh tiap hari saya, terutama sholat subuh. Kenapa sholat subuh? Ini kalau pelajaran tasawuf ya. Sebenarnya antara ilmu tasawuf dan ilmu hikmah itu berbeda sangat. Kalau ilmu tasawuf itu kebanyakan sambung sanadnya itu ke Rabi'ah Al-Adawiyah, para sufi-sufi lah. Kalau ilmu hikmah itu kebanyakan sanadnya ke Syekh Al-Buni Al-Maliki, pencipta dari kitab-kitab tentang huruf-huruf abjadun, tentang pengkajian titik belah, tentang ya suatu hal yang bersifat atau ibrah ataupun tauliyah dari sebuah perjalanan. Kitab Syamsul Ma'arif Al-Fiqh ini memang berbeda. Jadi kalau kemarin ada yang mengatakan bahwa kitab Syamsul Ma'arif ini kitab sihir, menurut saya ya ini kebangetan. Karena seorang syekh ini hafal ribuan hadis dan juga hafal sanadnya. Loh, ini ustadz yang baru hafal berapa hadis saja kok berani mensirik-sirikan, berani membid'ah-bid'ahkan seorang syekh yang hafal ribuan hadis serta sanadnya. Ini kebangetan dalam apa? Tapi yang jelas, kenapa air wudhu sholat subuh yang dipakai? Karena sholat subuh ini tentang kesucian. Sholat subuh itu tentang kesucian. Makanya sholat yang paling berat itu sholat apa? Sholat subuh. Karena itu tentang kesucian. Dan kita manusia ini nggak akan pernah dari ruku dan dosa. Manusia itu nggak pernah ruku dan dosa. Ini paling berat orang itu sholat subuh. Paling berat. Dan untuk membedakan yang munafik dan yang nggak munafik dari sholat subuhnya, atau kalau nggak sholat itu pasti berusaha munafik. Kenapa sholat subuh ini tentang kesucian? Karena ini tentang keimanan. Sholat subuh ini tentang keimanan. Orang kalau nggak beriman itu seperti mayat yang berjalan itu loh. Makanya sholat subuh itu 2 rakaat. Itu tentang zat dan sifat. Asyhadu an la ilaha illallah itu zat, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah itu. Nah, jenengan Bapak Ibu, kalau pengen tahu keimanan kita, gak usah tanya sama siapa. Lihatin sholat subuhmu. Lah sholat subuh bolong-bolong, berarti imanmu ya bolong. Selamat orang awak besok ning akhirat, bahkan di dunia, lihat dari sholat subuh. Karena ini juga ada yang mengatakan tentang Rahman dan Rahim, tentang kedua. Makanya ketika kita melakukan apapun dengan Bismillah, Bismillah itu apa sih Pak? Itu Bapak kita itu loh. Makanya siapa yang mendapatkan ridhonya orang tua pasti mendapatkan ridha Allah. Karena sifat Rahman Rahimnya Allah sudah diturunkan kepada kedua. Rahim itu apa? Rahim ibumu itu. Rahim itu maksudnya adalah rahim ibu kita. Kalau kita dapat ridhonya ibu kita, pasti kita dapat ridhonya Allah. Tapi kalau kita nggak dapat ridhonya orang tua, wes nggak usah ngarep-ngarep ridhonya Allah. Kejauhan. Ini cari wali itu nggak usah kemana-mana. Ibu bapak kita itu, wali yang utama. Ini kalau seperti ini pembahasannya lebih baik. Karena gini, sholat subuh itu tentang kesucian, sholat asar itu tentang kehandaran, sholat zuhur itu tentang kehandaran, sholat asar itu tentang kemuliaan, sholat maghrib itu tentang kehidupan, sholat apa tadi? Sholat isya itu tentang keselamatan. Makanya seorang itu kalau pengen hidupnya itu selamat, masalahnya itu di ya 5-5 nggak boleh ketinggalan. Dan ini tentang bab untuk pengobatan ya.
untuk pengobatan. Saya itu pernah diundang di Kalimantan. Demi Allah, demi Rasulullah. Lihat Facebook saya pernah diundang di Kalimantan. Biasanya saya itu kalau diundang di Kalimantan, ini cerita ya, Bu ya. Ini karena ini juga nanti bahasnya di sini. Saya pernah diundang di Kalimantan untuk melakukan pengobatan, tepatnya di Banjar. Dari sini saya naik mobil turun di Surabaya. Dari sini naik pesawat Lion Air 1 jam 5 sampai jam 6 itu sudah sampai di Bandara Satu Jinur. Cuma 1 jam. Di sana dijemput, akhirnya naik kapal yang di sungai itu loh, Congcong itu. Akhirnya ketemu sama asli orang Kalimantan. Sampai sana itu ada salah satu tetuanya itu yang nggak bisa jalan. Terus saya pulang itu jual 5 minyak. Masih ada minyak sampai sekarang. Tapi nggak pernah saya pakai. Belum pernah saya pakai. Sampai di sana biasanya kalau saya diundang di tempat orang untuk ruqyah itu akan merasakan sesuatu biasanya. Entah itu yang berupa seperti getaran ataupun bayangan dan sebagainya, itu pasti ada rasanya. Karena kita mengobati itu sebenarnya cuma menambahi kalau nggak ngurangi. Itu aja. Jadi orang mengobati, mendoakan itu cuma 2, kalau nggak nambahi ngurangi. Makanya yang penting ketika orang mengobati itu bisa merasakan. Karena antara kolbu dan kolbu itu bisa bicara. Nah, ketika saya di sana itu dari mulai jam 8 malam mulai pengobatan sampai jam 9 sampai jam 10, 11, 12 sampai akhirnya menjelang subuh. Itu saya tidak bisa merasakan apa-apa. Jadi kalau umpamanya orang makan itu ya nggak merasakan apa-apa. Sholawatan cuma sholawatan aja, nggak berasa apa-apa. Sampai akhirnya menjelang subuh. Nah, ketika menjelang subuh itu baru lama nggak berasa apa-apa, akhirnya ganti amalan. Ini amalannya apa? Istighfar. Setelah istighfar baru beberapa kali belakang saya itu kayak ada yang nabut pelaku. Setelah saya nengok ke belakang, ternyata itu guru saya, apa saya. Allah alam bisawab. Kalau saya salah, saya mohon ampun kepada Allah. Kalau benar ya semoga Allah menolong saya. Saya menengok ke belakang itu apa saya? Pas saya ada di Lampung, saya berangkat Kalimantan sendiri. Terus beliau bilang ke saya, ayo sekarang kamu itu sujud terus baca la ilaha anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Saya baca saja. Nah, ketika kepala saya nunduk ke bawah sambil sujud itu saya melihat di sana itu ada semacam mayat yang mayatnya itu digantung. Setelah itu keluar minyak dan minyaknya itu ditempatkanlah di rumah ini. Makanya dicari seperti apapun nggak akan bisa. Yang bisa menghilangkan minyak itu atau gangguan itu, dulurnya itu hanya dengan air. Akhirnya ya saya minta ke pemilik rumahnya untuk mau satu dulu. Setelah itu ditabung. Terus ketika itu guru saya muncul lagi ngasih tahu untuk membacakan surat At-Taubah, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaikum ma anittum. Nah, setelah dibacakan itu saya siramkan di depan rumahnya. Dari depan rumahnya itu kan kalau di sana kan nggak tackle semua kan, nggak, masih ada tanah-tanahnya. Itu keluar api dari sana. Keluar api dari tanahnya itu keluar api. Sama kayak ibu-ibu yang kemarin di Malang saya podcast itu. Ibu siapa itu namanya? Ya kalau orang bilang itu katanya trik. Apa namanya? Nggak tahu saya apa caranya. Tapi orangnya sendiri kayak kemarin tak suruh wudhu sendiri, airnya tak suruh nampung sendiri, tak suruh nyiramkan sendiri. Keluar api demi Allah demi Rasulullah. Keluar tak gitu api dari. Ya kayak kemarin yang di podcast
orang Malang itu yang baru kemarin yang judulnya itu Samsudin terbukti penipu itu. Bukan orang Malang sini yang dulu dia pembersihan rumah, terus kemarin kesini itu mengucapin terima kasih, terus ajak podcast itu. Ya kejadiannya sama seperti itu, sama seperti itu. Keluar api seperti itu. Ya kalau kemarin kan kalau keluar api itu banyak yang bilang itu trik, ya nggak apa-apa. Kalau itu dianggap sama dengan yang dilakukan pesulap ya nggak apa-apa. Yang penting kan kalau saya itu antara saya dan mati, antara saya dan kamu saya. Saya itu hidup ya cuman menjalani apa yang diperintahkan Allah itu. Ya sama seperti itu. Keluar api. Dan setelah keluar api dari situ, pemilik rumahnya itu langsung bisa jalan. Langsung bisa jalan. Padahal sudah hampir 2 tahun. Itu semuanya atas izin Allah, atas kehendak Allah. Maka kajian dengan kalau anak zaman gua